Hanya karena berpenampilan sederhana dan selalu membawa bekal, seorang karyawan senior disuruh duduk di lantai oleh manajer angkuhnya di sebuah acara makan malam perusahaan yang mewah. Tapi, sang manajer langsung pucat pasi dan seluruh tubuhnya gemetar. Ketika CEO baru yang sangat mereka tunggu, tiba-tiba masuk, mengabaikan semua jajaran direksi, dan langsung memeluk karyawan itu sambil memanggilnya sayang. Selamat datang di Ken Arok Productions. Sebelum kita mulai ceritanya, dukung terus saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam hidup, dan kebahagiaan yang tiada henti. Amin ya robbal alamin. Tulis juga di kolom komentar, kalian menonton cerita ini dari daerah mana saja? Insya Allah, doa-doa baik kita akan terkabul atas kehendak Tuhan alam semesta. Kawasan Sudirman Central Business District, atau SCBD, di jantung kota Jakarta, adalah hutan beton tempat impian dan gengsi saling beradu. Disinilah, di salah satu gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, cerita ini dimulai. Di antara ribuan karyawan berdasi mahal dan wanita berpenampilan necis, ada satu sosok yang tampak begitu kontras. Namanya Bagas Setiawan. Seorang karyawan senior di Divisi Teknologi Informasi, atau IT. Bagas adalah pria yang penampilannya jauh dari kata mewah. Ia lebih sering terlihat mengenakan kemeja batik sederhana yang warnanya sudah sedikit pudar, celana bahan yang tidak pernah licin sempurna, dan selalu datang ke kantor dengan ojek daring atau berdesakan di KRL. Setiap jam makan siang, saat yang lain sibuk memesan makanan mahal secara daring atau makan di restoran mewah di lobi gedung, Bagas akan dengan tenang membuka rantang bekal yang dibawanya dari rumah. Kesederhanaan inilah yang menjadi sasaran empuk Ranti, sang manajer proyek. Ranti adalah wanita yang sangat cantik, tubuhnya semampai, dan penampilannya selalu sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi sayangnya, kecantikan itu tidak sejalan dengan hatinya. Ranti sangat angkuh, materialistis, dan memandang segala sesuatu dari status sosial. Bagi Ranti, keberadaan Bagas di timnya adalah sebuah aib. Mas Bagas, ini SCBD, loh, sindir Ranti suatu siang di pantry, suaranya sengaja dikeraskan agar didengar yang lain. Masa ke kantor bawa-bawa bekal kayak anak sekolahan? Nggak malu apa diliatin rekan kerja? Bagas, yang sedang menuang air panas untuk tehnya, hanya tersenyum tipis. Bekal dari rumah lebih sehat, Bu Ranti. Dan lebih hemat. Hemat? Ranti tertawa mengejek. Kalau nggak mampu kerja di sini, nggak usah dipaksakan, Mas. Penampilan Bapak itu merusak citra divisi kita, tahu? Bagas hanya diam, namun dalam hatinya ia mencatat. Tidak ada seorang pun di kantor itu yang tahu. Tidak Ranti, tidak juga para direksi yang angkuh itu. Mereka tidak tahu bahwa pria yang mereka hina sebagai karyawan rendahan ini, sebenarnya adalah pemilik sejati perusahaan tersebut. Dan mereka juga tidak tahu bahwa CEO baru lulusan luar negeri yang akan datang membenahi manajemen, wanita bernama Alisa, adalah wanita yang setiap malam tidur di samping Bagas. Dia adalah istri sahnya. Bagas sengaja menyamar. Perusahaan warisan ayahnya ini sedang sakit parah. Banyak laporan keuangan yang janggal dan proyek-proyek fiktif. Dia harus menemukan biang kerok di dalam perusahaannya sendiri. Penyamarannya sebagai karyawan IT sederhana adalah cara terbaik. Dan Ranti, dengan segala keangkuhannya, adalah salah satu target utamanya. Kegemparan melanda seluruh divisi marketing dan IT pada Senin pagi itu. Kabar yang awalnya hanya bisikan di depan mesin kopi, kini menjadi topik utama di setiap kubikel. Sebuah surat elektronik resmi baru saja dikirimkan oleh jajaran direksi, CEO baru akan segera tiba untuk mengambil alih operasional Jakarta. Namanya Alisa Handoko. Gosip pun segera menyebar lebih cepat dari sambaran kilat. Katanya dia lulusan Harvard, bisik salah satu staf marketing. Masih muda, loh, usianya baru awal 30-an, tapi sudah jadi, tangan besi, kepercayaan investor pusat di London, sahut yang lain. Aku lihat fotonya di buletin internal. Cantik sekali, tapi tatapannya tajam. Sepertinya dia dikirim ke sini memang untuk bersih-bersih. Habislah kita. Di antara semua orang, tidak ada yang lebih bersemangat selain Ranti. Ia segera mengumpulkan timnya di ruang rapat,
meski agendanya sama sekali bukan tentang pekerjaan. Ranti berdiri di depan, matanya berbinar penuh ambisi. "Kalian semua sudah dengar beritanya, kan?" ucapnya dengan nada penuh kemenangan. "CEO baru kita ini bukan orang sembarangan. Ini adalah standar internasional." Ranti memandang satu persatu anak buahnya. "Ini adalah kesempatan emas bagi divisi kita untuk bersinar. Dan tentu saja, bagi saya," lanjutnya, sedikit lebih pelan, "lebih untuk dirinya sendiri. Saya harus bisa menjadi tangan kanannya. Saya harus pastikan Ibu Alisa melihat potensi saya." Ranti membayangkan dirinya dipromosikan, memiliki ruangan sendiri yang lebih besar, dan tentu saja, kekuasaan yang lebih luas untuk menyingkirkan siapa saja yang tidak ia sukai. Pandangannya lalu tertuju pada Bagas, yang duduk di kursi paling belakang. Seperti biasa, hanya dia mengamati. "Dan kamu, Bagas?" sentak Ranti tiba-tiba. "Saya peringatkan, ya. Jangan bikin malu di depan pimpinan baru. Penampilan kamu itu tolong disesuaikan sedikit. Saya tidak mau Ibu Alisa berpikir kalau divisi saya mempekerjakan orang yang salah." Beberapa karyawan tertawa kecil mendengar sindiran tajam itu. Bagas hanya mengangguk pelan. "Baik, Bu Ranti." Padahal, di dalam hatinya, Bagas sedang menahan tawa. Ia teringat percakapannya dengan Alisa tadi pagi di meja makan. "Sayang, aku gugup sekali hari ini," kata Alisa sambil merapikan dasi Bagas. "Kamu pasti bisa. Ingat, kamu kesana bukan untuk mencari teman. Kamu kesana untuk menyelamatkan perusahaan ayah," jawab Bagas lembut. Kini, melihat Ranti yang begitu berapi-api ingin mencari muka di depan istrinya sendiri, Bagas merasa drama ini akan menjadi jauh lebih menarik dari yang ia bayangkan. Kesempatan emas bagi Ranti untuk bersinar datang lebih cepat dari yang ia duga. Beberapa hari sebelum kedatangan resmi Alisa, jajaran direksi lama, yang kini kursinya mulai terasa panas, mengadakan rapat darurat. Mereka membutuhkan laporan audit sistem keamanan IT secara menyeluruh. Mereka panik. Mereka ingin terlihat seolah-olah semuanya terkendali saat serah terima jabatan dengan CEO baru. Tugas ini jatuh tepat di pangkuan Ranti, sebagai manajer proyek yang membawahi beberapa integrasi sistem. Masalahnya, Ranti sama sekali tidak mengerti seluk-beluk teknis. Ia hanya pandai berbicara dan mengatur tampilan presentasi. Dengan wajah panik, ia memanggil Bagas ke ruangannya yang mewah. "Bagas," katanya, kali ini nadanya dibuat-buat ramah. "Saya ada tugas sangat penting untuk kamu. Ini menyangkut masa depan perusahaan." Ranti menjelaskan permintaan para direksi. Laporan audit keamanan, analisis kelemahan sistem, dan rekomendasi perbaikan. Bagas langsung tahu, ini adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu berminggu-minggu, bukan berhari-hari. "Ibu Ranti, ini proyek besar. Tidak mungkin selesai dalam 2 hari, kata Bagas jujur. "Kita butuh tim untuk..." "Saya tidak butuh tim. Saya butuh kamu," potong Ranti, kesabarannya langsung habis. "Kamu itu karyawan IT senior, kan? Buktikan kalau kamu memang kompeten. Saya tidak mau tahu, laporan itu harus ada di meja saya besok lusa, pukul 9 pagi. Mengerti?" Bagas menatap manajernya. Ia melihat ketakutan di mata Ranti, tapi yang lebih dominan adalah keangkuhan. Ranti tidak meminta tolong, ia memerintah. "Baik, Bu, akan saya kerjakan," jawab Bagas singkat. Selama 48 jam berikutnya, Bagas hampir tidak tidur. Ia bekerja dari mejanya di kantor, lalu melanjutkannya di rumah. Sebagai pemilik, ia tahu persis di mana harus mencari. Ia tidak hanya menemukan kelemahan sistem biasa. Ia menemukan pintu-pintu belakang yang sengaja dibuat untuk kebocoran data, yang mengarah pada beberapa proyek fiktif yang selama ini ia curigai. Tepat pukul 9 pagi di hari yang ditentukan, laporan setebal 80 halaman itu selesai. Lengkap dengan data, grafik, dan bukti-bukti digital. Bagas mengirimkannya melalui surat elektronik Ranti, lalu meletakkan salinan cetaknya di meja sang manajer. 1 jam kemudian, Ranti memanggil seluruh direksi untuk rapat presentasi. Bagas, tentu saja, tidak diundang. Ia hanya diminta bersiaga di luar ruang rapat. "Nanti kalau proyektornya mati, kamu cepat masuk," perintah Ranti.
Dari celah pintu kaca, Bagas menyaksikan semuanya. Ia melihat Ranti berdiri di depan, mempresentasikan halaman demi halaman dari laporan yang ia buat. Nama Bagas telah dihapus, diganti dengan nama Ranti Puspita di halaman sampul. Para direksi manggut-manggut kagum. Analisis yang sangat tajam, Bu Ranti. Luar biasa, puji salah seorang direktur. Ranti tersenyum bangga, menerima pujian atas keringat dan kerja keras Bagas. Bagas yang berdiri di luar pintu, hanya tersenyum tipis. Ia merogoh ponselnya. Ia sudah menyimpan berkas asli dengan penanda waktu digital. Ia baru saja menyerahkan sepotong bukti kejahatan Ranti, dan Ranti baru saja menandatanganinya dengan namanya sendiri. Audit sistem yang sukses, itu membuat nama Ranti semakin melambung di mata para direksi lama. Mereka memujinya sebagai manajer yang cekatan dan penuh inisiatif. Merasa di atas angin, Ranti kini memfokuskan seluruh energinya pada agenda terbesar, acara penyambutan CEO baru. Sebuah gala dinner, pesta makan malam mewah, direncanakan akan digelar di ballroom utama Hotel Mulia Senayan, salah satu hotel paling bergengsi di Jakarta. Ini bukan sekadar makan malam, ini adalah panggung politik kantor. Ranti, tentu saja, mengajukan diri dan berhasil ditunjuk sebagai ketua panitia. Bagi Ranti, ini adalah kesempatan puncaknya. Ia membayangkan dirinya menyambut Alisa di pintu masuk, duduk semeja dengan CEO baru itu, memperlihatkan betapa kompeten dan berkelasnya dia. Ranti segera mengadakan rapat panitia. Ia mengumpulkan staf-staf terbaik dari divisi marketing dan event. Dan entah bagaimana, di tengah daftar nama panitia inti itu, terselip satu nama, Bagas Setiawan. Rapat panitia pertama diadakan di ruang konferensi yang megah. Ranti memaparkan konsepnya, elegan, mewah, dan berkelas internasional. Bagas, yang dipanggil paksa, hanya duduk bingung di sudut ruangan. Rekan-rekannya yang lain dari divisi IT juga heran. "Permisi, Bu Ranti," sela Bagas dengan sopan saat Ranti sedang membahas warna taplak meja. "Mohon maaf, ranah tugas saya di IT. Saya tidak yakin apa kontribusi yang bisa saya berikan di kepanitiaan acara makan malam ini." Ranti berhenti bicara. Ia menatap Bagas dengan pandangan meremehkan, seolah Bagas baru saja mengajukan pertanyaan paling bodoh di dunia. "Justru itu, Mas Bagas," kata Ranti, suaranya manis namun penuh racun. "Acara ini butuh banyak tenaga kasar. Angkat-angkat meja, pasang backdrop, cek kabel sound system. Staf marketing saya yang cantik-cantik ini tidak mungkin disuruh kerja berat, kan?" Suasana rapat langsung hening. Beberapa staf menahan tawa, sementara yang lain menatap Bagin dengan iba. Ranti baru saja secara terbuka merendahkan Bagas, menyamakannya dengan kuli angkut. "Jadi," lanjut Ranti, kembali menatap Bagas, "tugas kamu adalah memastikan semua hal teknis beres. Dan saya tidak mau ada kesalahan sedikit pun. Paham?" Ranti sengaja melakukan ini. Ia ingin Bagas terlihat sibuk seperti pesuruh di hari H nanti. Ia ingin Bagas, dengan pakaian sederhananya, menjadi kontras yang nyata dengan kemewahan acara, sehingga Ranti bisa menunjukkan kepada CEO baru siapa yang level atas dan siapa yang level pesuruh. "Paham, Bu Ranti," jawab Bagas pelan. Tidak ada yang tahu bahwa pria yang baru saja ditugaskan untuk mengurus kabel itu adalah pemilik hotel tempat acara mewah tersebut akan dilangsungkan. Hari H yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Aula utama kantor, yang biasanya digunakan untuk rapat besar, pagi itu disulap menjadi ruang pertemuan yang hikmat. Ratusan karyawan dari berbagai divisi telah berkumpul, memenuhi setiap kursi. Udara terasa kental dengan antisipasi. Para direksi lama duduk gelisah di barisan paling depan. Wajah mereka dipaksa tersenyum, meski keringat dingin membasahi pelipis. Mereka adalah tuan rumah, yang sedang menunggu kedatangan pemilik baru yang siap menginspeksi isi rumah mereka. Ranti, tentu saja, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia duduk di barisan kedua, tepat di belakang para direksi. Posisinya strategis. Ia mengenakan setelan kerja blazer berwarna merah marun yang paling mahal, rambutnya ditata sempurna di salon langganannya pagi-pagi buta. Ia ingin memastikan, ialah manajer pertama yang akan diingat oleh sang CEO baru. Jauh di barisan paling belakang,
Di kursi dekat pintu keluar, Bagas duduk dengan tenang. Ia mengenakan kemeja batik seperti biasanya. Ia sengaja memilih tempat itu, tempat di mana ia bisa melihat semua orang tanpa terlihat. Ia ingin menyaksikan bagaimana raut wajah para direksi korup itu saat bertemu Alisa, dan bagaimana ambisius Ranti mencoba mencuri perhatian. Tepat pukul 10 pagi, pintu utama aula terbuka lebar. Suasana yang tadinya bergemuruh oleh bisikan, seketika hening. Masuklah Alisa Handoko. Ia berjalan sendirian. Langkahnya mantap, tatapannya lurus ke depan. Ia mengenakan setelan kerja sederhana berwarna biru gelap, namun aura yang ia bawa memenuhi seluruh ruangan. Dingin, tegas, dan penuh kuasa. Ranti menahan napas. Cantik sekali, batinnya, namun ada rasa gentar yang tiba-tiba muncul. Alisa naik ke atas panggung, meraih mikrofon, dan menatap tajam ke seluruh hadirin. Selamat pagi, suaranya menggema, jelas, tenang, dan tanpa basa-basi. Nama saya Alisa Handoko. Dan mulai hari ini, saya yang memegang kendali penuh atas operasional perusahaan ini. Tidak ada senyum. Tidak ada perkenalan ramah. Saya dikirim ke sini bukan untuk berteman. Lanjutnya, matanya kini menatap lurus ke barisan para direksi. Saya dikirim untuk bekerja. Visi saya jelas. Efisiensi, transparansi, dan restrukturisasi total. Saya tidak peduli seberapa lama Anda sudah bekerja di sini. Saya hanya peduli pada kinerja dan integritas. Jika Anda tidak bisa memenuhi standar saya, kata Alisa, memberi jeda. Silakan cari pintu keluar. Selama pidato singkat yang brutal namun jujur itu, mata Alisa menyapu seluruh ruangan. Ia melihat Ranti yang berusaha tersenyum manis, namun Alisa melewatinya begitu saja. Lalu, pandangan Alisa terhenti sepersekian detik di barisan paling belakang. Matanya bertemu dengan mata Bagas. Namun, tidak ada yang berubah dari ekspresi Alisa. Wajahnya tetap profesional dan dingin. Ia tidak memberikan tanda apapun. Rapat ditutup dengan tepuk tangan yang kaku. Para karyawan bubar dengan perasaan campur aduk antara takut dan kagum. Bagas, yang berjalan keluar paling terakhir, tersenyum tipis. Pertunjukan yang bagus. Sayang, batinnya, ini baru permulaan. Panggung sesungguhnya adalah acara makan malam mewah di Hotel Mulia nanti. Malam harinya, kemewahan Jakarta berpindah ke ballroom utama Hotel Mulia. Lampu-lampu kristal raksasa berkilauan di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan ke atas taplak meja sutra dan rangkaian bunga impor yang harganya mungkin setara dengan gaji sebulan seorang karyawan. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi hidangan mewah yang disiapkan oleh koki-koki terbaik. Para manajer dan direksi hadir dalam balutan busana terbaik mereka. Jas hitam mahal, gaun malam yang anggun, dan perhiasan yang berkilauan. Ini adalah panggung mereka. Dan di tengah panggung itu, Ranti bersinar paling terang. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun, sama seperti setelannya tadi pagi, seolah ingin menegaskan kehadirannya. Ia berjalan hilir mudik, memegang walkie-talkie kecil, memberikan arahan dengan dagu terangkat. Ia menyapa para direksi dengan senyum yang dipoles, mengatur meja VIP, dan memastikan setiap detail kecil terlihat sempurna di matanya. Target utamanya malam ini hanya satu, Ibu Alisa Handoko. Ranti telah menempatkan dirinya di meja yang sama dengan Alisa dan para direksi utama. Ia ingin memastikan, ia terlihat sebagai orang yang paling bertanggung jawab dan paling berkelas. Lalu, di mana Bagas? Sementara Ranti sibuk di bawah sorotan lampu, Bagas berada di bayang-bayang. Ia baru saja selesai memeriksa sambungan laptop ke proyektor raksasa di atas panggung. Ia memastikan mikrofon di podium menyala, dan file presentasi profil perusahaan sudah siap diputar. Ia masih mengenakan kemeja batik sederhana yang ia pakai tadi pagi, sedikit kusut di bagian lengan karena seharian bekerja. Ia berdiri di dekat meja teknisi di belakang ballroom, di antara gulungan kabel dan kotak-kotak peralatan. Beberapa kali Ranti melewatinya. Bagas, pastikan pendingin ruangan di area panggung tidak terlalu dingin. Nanti Ibu Alisa bisa kedinginan. Perintahnya, tanpa menoleh, seolah berbicara pada asisten yang tak terlihat. Bagas, di mana minuman untuk kru? Teriaknya lagi. Bagas hanya menjawab, siap, Bu,
Dan, sudah, Bu. Ia adalah bayangan tak kasat mata di tengah pesta yang gemerlap. Para tamu undangan melewatinya tanpa melirik sedikitpun. Bagi mereka, Bagas hanyalah bagian dari kru hotel atau panitia rendahan. Alisa sendiri, sang CEO baru, duduk di meja utama. Ia tetap tenang dan profesional. Ia mengangguk sopan saat Ranti mencoba memulai percakapan, menjawab seperlunya, lalu kembali mengamati ruangan dengan tatapan tajamnya. Ranti sedikit gusar. Usahanya untuk akrab tampak tidak berhasil. Sombong sekali, batin Ranti. Tidak apa-apa. Setelah presentasi nanti, dia pasti akan terkesan padaku. Acara pun dimulai. Presentasi demi presentasi ditampilkan. Para direksi bergantian naik ke panggung, memberikan sambutan basa-basi. Bagas memastikan semuanya berjalan lancar dari belakang. Pekerjaan teknisnya sudah selesai. Setelah presentasi terakhir ditutup dengan tepuk tangan meriah, para tamu undangan mulai bersantai. Hidangan utama mulai dikeluarkan oleh para pramusaji berseragam rapi. Aroma steak dan hidangan laut yang mahal memenuhi udara. Bagas menghela napas lega di sudut belakang. Tugas teknisnya sudah selesai dengan sempurna. Tidak ada satupun kesalahan. Ia mulai membereskan kabel-kabelnya, berniat untuk undur diri lewat pintu servis, mungkin mencari segelas air minum di area staf. Ia lapar dan lelah. Namun, saat ia baru saja berdiri untuk melangkah, sebuah suara tajam menghentikannya. "Heh, Bagas." Itu suara Ranti. Manajer itu berjalan cepat ke arahnya dengan wajah kesal. Penampilannya yang glamor sangat kontras dengan tatapan matanya yang menghina. "Mau kemana kamu?" desis Ranti, suaranya pelan namun penuh penekanan. Ia tidak mau teriak dan menarik perhatian, tapi kemarahannya jelas. "Tugas saya sudah selesai, Bu Ranti. Presentasi dan sound system semua sudah beres. Saya pikir saya akan..." "Selesai katamu?" potong Ranti. Matanya melotot. "Acara ini belum bubar? Lihat." Ranti menunjuk dengan dagunya ke meja VIP. "Ibu Alisa dan para direksi masih di sana. Acara ini belum selesai sampai saya bilang selesai." Bagas terdiam. Ranti memandang Bagas dari atas ke bawah. Kemeja batik sederhana, celana bahan yang sedikit kusut. "Saya tidak mau lihat kamu berkeliaran di area tamu dengan baju kusut begitu. Itu bikin malu. Kamu merusak pemandangan pesta mahal ini." Bagas ingin membantah, tapi ia menahan diri. Ini adalah bagian dari ujian yang ia ciptakan sendiri. Mata Ranti kemudian menyapu area belakang, mencari tempat untuk menyembunyikan Bagas. Pandangannya jatuh pada sudut ruangan yang gelap, tepat di sebelah pintu keluar darurat dan tumpukan goodie bag sisa yang belum dibagikan. "Kamu," kata Ranti, menunjuk ke sudut itu dengan telunjuknya yang lentik. "Tunggu di situ." Bagas mengikuti arah telunjuk Ranti. "Maksud ibu, di..." "Iya, di situ," bentak Ranti, kini suaranya sedikit lebih keras. "Saya tidak mau tahu. Jongkok atau duduk di lantai sana. Jangan sampai terlihat oleh tamu-tamu saya. Biar gampang kalau saya butuh teknisi dadakan." Ranti mencondongkan tubuhnya. "Awas kalau kamu pergi atau berkeliaran sebelum saya suruh. Mengerti? Ini bukan lagi perintah kerja. Ini adalah penghinaan murni." Di tengah kemewahan ballroom hotel mulia, di antara orang-orang berjas mahal dan gaun mewah, seorang manajer baru saja memerintahkan karyawannya untuk duduk di lantai seperti seorang pengemis. Mata Bagas menatap Ranti sejenak. Ada sejuta kata yang ingin ia ucapkan. Ia bisa saja, saat itu juga, mengakhiri semuanya. Ia bisa saja menelepon manajer hotel, yang gajinya ia bayar, untuk menyeret Ranti keluar dari ballroom. Tapi Bagas tidak melakukannya. Jika ia marah sekarang, ia hanya akan menjadi seorang karyawan IT yang membangkang. Bukan seorang pemilik yang sedang mengumpulkan bukti. Ranti adalah ikan kecil, tapi ia adalah penunjuk jalan menuju ikan-ikan yang jauh lebih besar di meja VIP sana. Dengan tarikan napas panjang, menelan harga dirinya bulat-bulat, Bagas mengangguk pelan. "Baik, Bu Ranti." Ia berbalik. Setiap langkahnya menuju sudut ruangan yang gelap itu terasa seperti ribuan kilometer. Ia bisa merasakan tatapan beberapa pramusaji yang keheranan.
Ia melihat sekilas beberapa staf junior dari divisinya sendiri yang berdiri di kejauhan. Mereka melihatnya, mereka tahu apa yang terjadi, namun mereka semua pura-pura membuang muka, terlalu takut untuk melawan Ranti. Ranti sendiri memperhatikannya berjalan. Ada senyum kemenangan yang sangat tipis, yang begitu sinis, terukir di bibir merahnya. Puas telah menempatkan sampah pada tempatnya. Setelah memastikan Bagas berjalan ke sudut, Ranti membalikkan badan, kembali memasang senyum sosialitanya, dan berjalan anggun menuju meja para direksi. Bagas tiba di sudut itu. Di sebelah tumpukan goodie bag berlogo perusahaan yang mahal, dan di samping pintu keluar darurat yang dingin. Perlahan, ia melepaskan kemeja batiknya dari celananya agar lebih leluasa. Lalu, di atas lantai marmer impor yang dingin dan keras, di tengah pesta paling mewah tahun ini, Bagas Setiawan, pemilik seluruh aset perusahaan, duduk bersila. Dari sudut pandangnya yang rendah, dunia terlihat berbeda. Ia tidak lagi melihat wajah-wajah angkuh. Ia melihat kaki-kaki. Kaki-kaki berbalut sepatu kulit Italia seharga puluhan juta rupiah, dan kaki-kaki berbalut sepatu hak tinggi yang berkilauan. Ia mendengar tawa mereka yang renyah, denting gelas sampanye, dan obrolan bisnis yang penuh kepalsuan. Dan di sana, di seberang ruangan, ia melihat istrinya, Alisa, duduk tegak dan berwibawa di meja utama. Bagas tersenyum miris. Ia lapar. Ia lelah. Dan ia merasa terhina. Tetapi, ia juga merasa sangat sabar. Ia tahu, setiap detik penghinaan yang ia rasakan ini, akan menjadi paku yang ia tancapkan di peti mati kesombongan Ranti dan kebusukan para direksi. Maka, ia pun menunggu. Duduk dalam diam di sudut yang gelap, menjadi bayangan yang tak dianggap. Di meja VIP, Ranti akhirnya mendapatkan momen yang ia tunggu-tunggu. Setelah hidangan penutup disajikan, ia memberanikan diri membuka obrolan dengan CEO baru. "Bagaimana pendapat Ibu Alisa mengenai acara malam ini?" tanya Ranti, suaranya dibuat semanis mungkin. "Kami di divisi marketing, di bawah arahan saya, telah bekerja keras untuk memastikan penyambutan Ibu berjalan lancar." Alisa, yang sedari tadi tampak mengamati ruangan, akhirnya menolehkan pandangannya pada Ranti. Ia menatap Ranti sejenak, tatapan yang begitu tajam hingga senyum Ranti nyaris goyah. "Pestanya mewah, Bu Ranti," jawab Alisa datar. Suaranya dingin, kontras dengan kemeriahan ballroom. "Terima kasih, Ibu," sahut Ranti terlalu cepat, mengira itu adalah pujian. "Kami memang ingin memberikan yang terbaik untuk..." "Tapi saya tidak di sini untuk pesta," potong Alisa, tegas. "Saya di sini untuk bekerja. Dan sejujurnya, pemborosan seperti ini adalah hal pertama yang akan saya evaluasi." Wajah Ranti langsung menegang. Pujian yang ia harapkan berubah menjadi teguran halus. Para direksi di meja yang sama mulai berdeham, pura-pura sibuk dengan cangkir kopi mereka, membiarkan Ranti menghadapi peluru itu sendirian. "Tentu, Ibu. Maksud saya, ini hanya bentuk penghormatan," kata Ranti, suaranya terbata. Alisa tidak menanggapinya. Ia meletakkan serbet kainnya di atas meja. Ia tampak bersiap untuk pergi. Ranti semakin panik. "Ibu Alisa mau kemana? Acaranya belum selesai." Alisa berdiri. Gerakannya begitu tiba-tiba sehingga semua mata di meja VIP otomatis tertuju padanya. Ranti dan para direksi pun refleks ikut berdiri. "Acara ini selesai saat saya mengatakannya," kata Alisa. Ia tidak berjalan ke arah pintu keluar utama, tempat para tamu penting biasa lewat. Sebaliknya, ia berbalik dan mulai berjalan ke arah yang berlawanan. Ranti bingung. Ibu mau ke toilet? Biar saya antar." Ranti mulai membuntuti Alisa. Para direksi saling pandang, bingung dengan tingkah CEO baru mereka. Alisa terus berjalan, langkahnya mantap, melewati meja-meja tamu yang mulai menyadari ada pergerakan tak biasa. Ia berjalan lurus ke arah sudut ruangan yang gelap. Ranti, yang mengikutinya seperti ajudan, mulai merasa ada yang tidak beres. "Ibu, area sana area servis. Tidak ada apa-apa di..." Tepat saat itulah Ranti menyadari. Sudut itu adalah tempat ia menyuruh Bagas duduk. Jantung Ranti serasa berhenti berdetak. Langkah kaki Alisa akhirnya berhenti.
Ia telah tiba di sudut ruangan yang remang-remang itu. Di sana, di bawah tatapan puluhan manajer dan direksi, di atas lantai marmer yang dingin, duduklah Bagas. Ia mendongak, matanya yang lelah bertemu pandang dengan mata istrinya. Ia tidak kaget Alisa menemukannya. Ia hanya kaget Alisa melakukannya di depan semua orang, saat ini juga. Keheningan yang tadi mencekam kini terasa menyakitkan. Wajah profesional Alisa yang dingin dan datar itu perlahan retak. Topeng CEO-nya luruh. Semua orang di ruangan itu, terutama Ranti yang kini berdiri kaku persis di belakang Alisa, melihatnya dengan jelas. Mata Alisa yang tadinya setajam elang, kini berkaca-kaca. Rahangnya mengeras menahan amarah yang begitu besar, hingga bahunya tampak sedikit bergetar. Ia mengepalkan tangannya di sisi tubuh begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Itu bukan lagi tatapan seorang CEO. Itu adalah tatapan seorang wanita yang baru saja melihat suaminya dipermalukan di depan matanya. Campuran antara keterkejutan, kemarahan yang meluap, dan rasa sakit hati yang mendalam. Badai yang tadi tertahan di balik matanya, kini telah tiba. Di belakangnya, Ranti akhirnya melihat apa yang Alisa lihat. Matanya mengikuti tatapan sang CEO, dan mendarat pada Bagas. Karyawan rendahan yang ia perintahkan duduk di lantai. Napas Ranti tercekat di tenggorokannya. Ia tidak bisa bersuara. Tidak. Batinnya, jantungnya serasa diremas. Tidak mungkin. Kenapa? Kenapa dia menatap Bagas seperti itu? Kenapa? Sebuah skenario paling mustahil, paling absurd, dan paling menakutkan yang tidak pernah terlintas di benaknya, kini mulai terbentuk. Wajah Ranti yang tadi tegang karena gugup, kini berubah menjadi pucat pasi. Lebih pucat dari taplak meja putih di hadapannya. Ia mulai mengerti. Alisa tidak sedang mencari toilet. Ia tidak sedang menginspeksi pintu darurat. Sejak awal, wanita itu berjalan lurus menuju Bagas. Seluruh ballroom yang tadinya ramai oleh denting gelas dan tawa, kini senyap. Ratusan pasang mata yang ada di ruangan itu serempak menghentikan aktivitas mereka. Mereka berhenti makan. Mereka berhenti bicara. Musik pengiring pesta pun perlahan-lahan mati, seolah sang operator suara juga merasakan ada sesuatu yang janggal di udara. Semua mata kini tertuju pada satu titik. CEO baru mereka, Alisa Handoko. Wanita itu berjalan melintasi lantai marmer yang mahal dengan langkah yang mantap dan berwibawa. Setiap ketukan sepatu hak tingginya di lantai terdengar begitu jelas, di dalam keheningan yang tiba-tiba tercipta. Ia mengabaikan Ranti yang memanggil-manggil di belakangnya. Ia mengabaikan tatapan bingung para direksi. Ia mengabaikan para tamu undangan yang terheran-heran. Wajah Alisa yang tadi dingin dan profesional saat di meja VIP, kini tak terbaca. Datar, namun ada badai yang terlihat di balik matanya. Ranti, yang beberapa langkah di belakang Alisa, mulai panik sungguhan. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai muncul di pelipisnya, mengancam akan merusak riasan mahalnya. Ibu Alisa sungguh. Di sana tidak ada apa-apa, itu hanya pintu darurat. Suara Ranti terdengar gemetar, nyaris seperti bisikan ketakutan. Tapi Alisa tidak berhenti. Ia terus berjalan. Para direksi di meja utama kini berdiri kaku. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Haruskah mereka mengikuti? Haruskah mereka diam? Mereka hanya bisa mematung, menyaksikan pimpinan baru mereka berjalan menuju sudut paling tidak penting di ballroom paling mewah di Jakarta. Seluruh ruangan kini menahan napas. Mereka semua bertanya-tanya. Apa yang dicari oleh sang CEO di sudut gelap itu? Waktu serasa berhenti berdetak di ballroom itu. Di depan mata semua orang, Alisa Handoko, CEO baru yang dingin dan ditakuti, lulusan Harvard, tangan besi, dari London, melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia menekuk lututnya. Gaun mahal birunya menyentuh lantai marmer yang kotor oleh jejak sepatu. Ia berjongkok di depan Bagas. Jarak antara CEO di puncak hierarki dan seorang karyawan IT yang duduk di lantai, kini sirna. Bagas menatap istrinya. Ia bisa melihat kemarahan dan luka di mata Alisa. Ia menggelengkan kepalanya sedikit, seolah berkata, "Jangan di sini." Tapi Alisa sudah tidak peduli. Ia mengulurkan tangannya yang lentik, tangan yang sama yang tadi menolak jabat tangan seorang direktur, dan dengan lembut menyentuh lengan kemeja batik Bagas yang kotor. Lalu, ia berbicara.
Suaranya tidak lagi dingin dan tegas seperti di atas panggung town hall. Suaranya bergetar, pelan, dan penuh dengan emosi yang tertahan. Hanya satu kata yang keluar dari bibirnya. Satu kata yang cukup pelan. Namun di dalam keheningan total ballroom itu, semua orang mendengarnya seperti sebuah ledakan bom. Sayang. Seluruh tubuh Ranti tersentak hebat, seolah baru saja disambar petir. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Sayang, ulangnya dalam hati, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Alisa tidak mempedulikan Ranti yang membatu di belakangnya. Kamu ngapain duduk di lantai kayak gini? Ulang Alisa, suaranya kini lebih jelas, ada nada amarah yang tak bisa disembunyikan lagi, ditujukan entah pada siapa. Ia menatap suaminya. Sayang, ayo berdiri. Bagas meraih tangan Alisa yang terulur, dan menggunakan bahu istrinya sebagai tumpuan untuk bangkit berdiri. Kini mereka berdua berdiri di sudut ruangan itu. Seorang CEO wanita yang anggun, dan seorang pria berkemeja batik kusut. Berdiri berdampingan. Dan semua orang di ruangan itu akhirnya melihatnya. Ini bukan interaksi antara atasan dan bawahan. Dan kemudian, di depan ratusan pasang mata manajer, direksi, dan tamu undangan yang terhormat, di depan Ranti yang kini tubuhnya mulai gemetar hebat, Alisa melakukan hal yang paling mematikan. Ia, Alisa Handoko, sang CEO baru, menjatuhkan harga dirinya. Ia melingkarkan kedua tangannya erat-erat di leher Bagas. Ia memeluk suaminya yang berkemeja kotor itu dengan begitu erat, begitu posesif, seolah tidak ada orang lain lagi di ruangan itu. Bukan pelukan formal. Bukan pelukan pertemanan. Itu adalah pelukan seorang istri yang menemukan suaminya dalam keadaan terhina. Maaf aku telat, bisik Alisa. Suaranya kini terdengar jelas oleh Ranti yang berdiri membeku di belakangnya. Tadi macet parah di Semanggi. Kamu nunggu lama? Alisa melepaskan pelukannya sejenak. Kedua tangannya kini memegang lembut kedua pipi Bagas. Ia menatap wajah suaminya, mencari luka. Kamu kenapa nggak telepon aku? Kenapa juga duduk di lantai begini? Rentetan pertanyaan itu, sayang, macet di Semanggi, kenapa nggak telepon, adalah kata-kata yang biasa diucapkan dalam sebuah rumah tangga. Bagi Ranti, kata-kata itu adalah vonis mati. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Wajah Ranti yang tadi pucat, kini berubah menjadi seputih kertas. Lebih putih dari gaun pengantin. Keringat dingin kini membanjiri pelipis dan tengkuknya. Kakinya lemas seketika. Lututnya bergetar hebat, nyaris tak sanggup menopang berat tubuhnya. Mulutnya terbuka. Ia ingin berteriak, tidak, tapi tidak ada suara yang keluar. Sayang. Gumam Ranti yang nyaris tak terdengar itu penuh dengan kengerian absolut. Skenario terburuk yang ia bayangkan adalah Bagas mungkin kerabat jauh sang CEO. Tapi pelukan ini, panggilan ini bukan kerabat. Di seberang ruangan, para direksi yang tadi duduk gelisah, kini menegang. Mereka yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia politik kantor, langsung bisa membaca situasi. Mereka tidak bodoh. Laporan audit sistem IT yang diserahkan Ranti, penyamaran Bagas sebagai staf rendahan, dan kedatangan CEO baru yang tiba-tiba memeluknya. Mereka semua saling berpandangan. Ketakutan yang baru, yang jauh lebih besar daripada sekadar audit biasa, kini menjalar di meja VIP. Ranti telah membuat kesalahan fatal. Dan ia baru saja menyeret semua orang bersamanya. Setelah memastikan Bagas baik-baik saja, Alisa perlahan melepaskan pegangannya. Aura rapuh seorang istri yang khawatir tadi kini menguap, berganti menjadi aura dingin seorang penguasa yang siap menghakimi. Ia menarik napas panjang, lalu berbalik badan. Gerakannya pelan, terukur, membuat setiap detik terasa seperti 1 jam bagi Ranti. Ranti masih membeku di tempatnya. Wajahnya yang pucat pasi kini basah oleh keringat dingin. Ia melihat tatapan Alisa yang kini terkunci lurus padanya. Itu bukan lagi tatapan CEO yang profesional, bukan pula tatapan marah seorang istri. Itu adalah tatapan predator yang telah berhasil memojokkan mangsanya. Perkenalkan, kata Alisa. Suaranya kini kembali dingin dan menggema ke seluruh penjuru ballroom yang hening itu. Ranti tersentak mundur selangkah. Alisa melangkah maju 1 langkah, seolah tidak ingin Ranti melarikan diri.
Di belakangnya, Bagas kini berdiri tegak, tangannya dimasukkan ke saku celana, ekspresinya tenang namun matanya mengawasi Ranti seperti seorang algojo. Ini, lanjut Alisa, menunjuk Bagas di sampingnya tanpa perlu menoleh. Adalah Bagas Setiawan. Ruangan masih hening. Suami saya. Sebuah desahan kolektif tertahan di tenggorokan ratusan tamu. Guncangannya begitu hebat. Jadi, karyawan IT rendahan itu adalah suami sang CEO baru? Tapi Alisa belum selesai. Ia menatap lurus ke mata Ranti, lalu menyapu pandangannya ke meja para direksi yang kini berdiri kaku seperti patung lilin. Dan alasan saya ada di sini, lanjut Alisa, suaranya semakin menusuk. Adalah untuk membersihkan perusahaan milik suami saya. Jeda. Dari orang-orang seperti Anda, Ibu Ranti. Kalimat terakhir itu menghantam Ranti seperti sebuah truk kontainer. Dua fakta baru saja diledakkan Alisa dalam satu tarikan napas. Suami dan pemilik. Bagas bukan hanya suami CEO. Bagas adalah pemilik perusahaan itu. Kenyataan itu terlalu berat. Lutut Ranti akhirnya menyerah. Tenaganya terkuras habis. Ia jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin, gaun merah mahalnya terbentang tak beraturan di sekitarnya. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Tidak mungkin. Ibu, saya mohon maaf, saya tidak tahu. Rintih Ranti, suaranya pecah, tangisnya meledak seketika. Riasan mahal yang ia poles berjam-jam kini luntur berantakan. Di seberang ruangan, para direksi gemetar. Direktur keuangan yang paling senior, yang paling banyak terlibat proyek fiktif, tampak memegangi dadanya. Mereka tahu. Audit sistem yang diserahkan Ranti kini menjadi bukti kejahatan Ranti yang paling nyata, mempermalukan pemilik perusahaan secara langsung. Mereka tamak. Ranti benar-benar hancur. Ia terduduk di lantai yang dingin, gaun merah marunnya yang mahal kini tampak kotor dan kusam di bawah cahaya lampu. Tangisnya meledak tanpa bisa ditahan. Isakannya terdengar pilu, memecah keheningan ballroom. Maafkan saya, Pak Bagas. Ibu Alisa. Saya mohon ampun. Saya tidak tahu. Sumpah, saya tidak tahu. Ia meracau, memohon-mohon sambil menunduk dalam, tidak berani menatap wajah Bagas ataupun Alisa. Semua keanggunan, kecantikan, dan kesombongan yang ia tampilkan sepanjang malam, luruh dalam sekejap, menyisakan sosok wanita yang putus asa dan ketakutan. Para tamu undangan hanya bisa menyaksikan drama nyata ini dalam diam. Ini jauh lebih menegangkan daripada film apapun. Sementara itu, di meja VIP, para direksi tidak lebih baik nasibnya. Mereka berdiri kaku. Wajah mereka pucat, beberapa dari mereka mulai menyeka keringat di dahi dengan sapu tangan. Mereka tahu, Ranti adalah domino pertama yang jatuh. Dan jatuhnya Ranti akan menyeret mereka semua. Laporan audit palsu, proyek fiktif, semuanya akan terbongkar. Alisa, melihat suaminya sudah aman berdiri di sampingnya, mundur selangkah. Ia memberikan panggung itu sepenuhnya kepada Bagas. Ini adalah perusahaan suaminya, ini adalah penghinaan yang diterima suaminya. Keputusan ada di tangan Bagas. Bagas Setiawan menghela napas panjang. Ia menatap Ranti yang menangis terseduh-seduh di lantai. Perlahan, ia melangkah maju, berdiri tepat di depan Ranti. Bayangannya menutupi tubuh wanita itu dari sorot lampu. Saya tidak akan memecatmu, Ranti. Suara Bagas tenang, namun berat dan penuh otoritas. Mendengar itu, tangis Ranti sedikit mereda. Ia mendongak, matanya yang bengkak dan penuh air mata menatap Bagas dengan sebersit harapan. Secercah cahaya di tengah kegelapan. Tidak dipecat? Apakah itu berarti ia dimaafkan? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bisiknya, siap bersujud. Tapi, lanjut Bagas, memotong harapan Ranti seketika. Mulai besok pagi, pukul 8, kamu saya pindahkan. Harapan di mata Ranti langsung meredup. Kamu akan bertugas sebagai staf customer service di kantor cabang kita di Bekasi, kata Bagas, jelas dan tegas. Bukan lagi manajer. Bukan lagi di SCBD. Kamu akan duduk di meja depan, menjawab keluhan pelanggan, belajar mendengarkan orang lain. Bagas berjongkok sedikit,
menyamakan tatapannya dengan Ranti yang masih terduduk. Belajarlah cara menghargai orang lain dari nol, sebelum kamu meminta untuk dihargai. Ranti terdiam. Pindah ke Bekasi? Jadi staf biasa? Itu adalah neraka sosial baginya. Jauh lebih buruk dari sekadar dipecat. Bagas kemudian berdiri tegak, menatap dingin pada wanita yang telah mempermalukannya itu. Itu pun jika kau mau. Apa yang terjadi setelah malam gala dinner itu tercatat sebagai legenda di perusahaan. Orang-orang di kemudian hari menyebutnya sebagai malam pembersihan di Mulia. Setelah Ranti yang menangis histeris akhirnya diamankan oleh petugas keamanan hotel untuk ditenangkan, Bagas tidak lagi membuang waktu. Kemeja batiknya boleh kusut, tapi matanya setajam baja. Ia, didampingi Alisa, berjalan lurus ke meja VIP tempat para direksi masih mematung seperti terhipnotis. Bagas tidak berteriak. Ia tidak perlu. Ia hanya menatap satu persatu wajah mereka, dimulai dari Direktur Keuangan, Pak Herman, yang tubuhnya paling gemetar. Pak Herman, kata Bagas, suaranya tenang namun mematikan. Laporan audit yang tadi pagi Anda terima dari Ibu Ranti, itu sangat detail, bukan? Pak Herman menelan ludah, kerongkongannya terasa kering. Ia tidak bisa menjawab. Saya yang membuatnya, lanjut Bagas. Dan saya sengaja tidak mencantumkan 3 proyek fiktif terbesar yang Anda ciptakan di kuartal terakhir. Saya pikir, lebih baik saya serahkan buktinya secara terpisah. Mendengar itu, Pak Herman luruh terduduk di kursinya, memegangi dadanya yang sesak. Bagas lalu beralih ke Direktur Operasional. Dan Anda, Pak Budiman. Pengalihan dana logistik rekening pribadi Anda di Singapura, sudah saya bekukan 3 jam yang lalu. Malam itu juga, Bagas dan Alisa tidak pulang. Mereka langsung menuju kantor pusat di SCBD. Apa yang terjadi dalam 72 jam berikutnya adalah badai restrukturisasi terbesar dalam sejarah perusahaan. Keesokan paginya, Alisa, dalam kapasitasnya sebagai CEO, secara resmi menonaktifkan 5 dari 7 direktur utama. Bukti-bukti yang dikumpulkan Bagas selama berbulan-bulan penyamarannya, rekaman percakapan, jejak digital transfer dana, dan data proyek fiktif, diserahkan ke tim audit forensik independen yang sudah ia siapkan. Bagas tidak lagi menyamar. Ia datang keesokan paginya mengenakan setelan jas yang rapi, berjalan berdampingan dengan Alisa. Seluruh karyawan gempar, namun mereka juga merasakan angin segar perubahan. Bagas tidak hanya memotong rumput liar, ia membongkar sarangnya sampai ke akar-akarnya. Posisi manajer yang kosong diisi oleh orang-orang kompeten yang selama ini terpinggirkan oleh kroni-kroni lama. Ranti, sesuai janjinya, benar-benar dikirim ke Bekasi keesokan harinya, memulai hari pertamanya sebagai staf customer service yang kebingungan. Dalam 1 minggu, perusahaan itu telah sepenuhnya dibersihkan. Rantai korupsi yang telah menggurita selama bertahun-tahun, diputus paksa oleh tangan karyawan IT yang selama ini mereka hina. Seminggu setelah badai itu berlalu, jauh dari menara SCBD yang kini sedang berbenah total, di sebuah apartemen mewah yang tenang dengan pemandangan malam kota Jakarta, suasana terasa begitu damai. Ini adalah dunia mereka yang sesungguhnya. Alisa, yang tidak lagi mengenakan setelan CEO-nya yang kaku, bersandar nyaman di dada Bagas. Ia hanya mengenakan piyama sutra yang lembut. Bagas, suaminya, duduk di sofa besar, memeluk Alisa dari belakang sambil membelai lembut rambut panjang istrinya yang tergerai. Mereka berdua menatap kerlip lampu kota di bawah sana dalam diam. Ketenangan ini terasa sangat mahal harganya setelah apa yang mereka lalui. Mas. Panggil Alisa pelan, memecah keheningan. Jawab Bagas, suaranya dalam dan tenang. Alisa membalikkan tubuhnya sedikit di dalam pelukan Bagas, agar ia bisa menatap wajah suaminya. Aku masih memikirkannya, kata Alisa. Malam itu, di hotel. Saat aku melihatmu duduk di lantai di sudut itu. Mata Alisa kembali berkaca-kaca mengingat pemandangan itu. Hatiku sakit sekali, Mas. Rasanya seperti ada yang meremas jantungku. Aku marah sekali. Bagas tersenyum tipis, ia menyeka sudut mata istrinya dengan ibu jarinya. Sudah lewat, sayang. Aku tahu, desah Alisa. Tapi aku masih belum mengerti. Kenapa kamu memilih jalan sesulit itu?
Kenapa harus menyamar berbulan-bulan? Dihina Ranti setiap hari, dianggap tidak ada oleh para direksi itu. Alisa menatap suaminya lekat-lekat. Kamu adalah pemiliknya, Mas. Kamu bisa saja masuk di hari pertama sebagai pemilik sah. Kamu bisa pecat mereka semua dalam 1 jam tanpa perlu duduk di lantai. Ini adalah pertanyaan yang selama ini Alisa simpan. Bagas terdiam sejenak. Ia membalas tatapan istrinya, pelukannya semakin erat. Kalau aku datang sebagai pemilik, sayang, jawab Bagas pelan. Semua orang akan memakai topeng. Mereka akan bersikap manis di depanku. Mereka akan menjilatku. Ranti mungkin akan menjadi orang pertama yang membawakanku kopi setiap pagi. Para direksi korup itu akan menyembunyikan jejak mereka lebih dalam lagi. Bagas mengalihkan pandangannya sejenak ke kerlip lampu kota. Aku tidak butuh pujian, Alisa. Aku butuh kebenaran. Aku harus tahu siapa yang tulus bekerja saat tidak ada yang melihat. Aku harus merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi karyawan paling bawah di perusahaanku sendiri. Ia kembali menatap istrinya. Aku harus tahu siapa yang tetap menjadi intan meski terinjak-injak lumpur setiap hari. Dan siapa yang sebenarnya lumpur meski memakai topeng intan. Malam itu, lanjut Bagas. Ranti tidak sedang menghinaku. Dia sedang menunjukkan karakter aslinya. Dan itu adalah bukti paling jujur yang tidak akan pernah aku dapatkan jika aku duduk di kursi CEO. Alisa tertegun. Ia akhirnya mengerti kedalaman hati suaminya. Bagas rela terluka dan dihina, hanya untuk memastikan ia adil dalam membersihkan rumah yang ia warisi. Alisa tersenyum, ia menenggelamkan wajahnya di dada Bagas. Aku bangga sekali padamu, Mas. Dan demikianlah akhir dari kisah Bagas dan Alisa. Sebuah cerita yang mengajarkan kita satu hal yang tak lekang oleh waktu. Jangan pernah, sekali-kali, menilai buku dari sampulnya. Sepatu yang paling mengkilap tidak menjamin hati yang paling bersih, dan kemeja batik yang sederhana tidak berarti pemiliknya adalah orang biasa. Kisah ini adalah pengingat bahwa karakter sejati seseorang diukur bukan dari jabatannya atau seberapa mahal pakaiannya. Karakter sejati diukur dari bagaimana ia memperlakukan orang yang ia anggap tidak memiliki apa-apa. Ranti telah belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa kesombongan adalah awal mula dari kejatuhan yang paling memalukan. Terima kasih telah setia menemani kami di Ken Arok Productions. Sekali lagi, bagi yang belum, dukung terus saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan cerita ini jika Anda merasa bermanfaat. Semoga kita semua yang menyimak cerita ini selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilimpahkan rezeki yang berkah, kesehatan yang sempurna, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Amin ya Robbal Alamin. Saya, narator Anda, undur diri. Sampai jumpa di cerita-cerita penuh hikmah selanjutnya.